Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam kesempatan yang indah di hari yang kelima di bulan yang keempat tahun 2020. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Gereja Baptis Ebenezer Watulane yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita sedang bergumul bersama-sama. Kita sedang diperhadapkan melalui situasi yang secara manusia pastinya tidak mendatangkan kenyamanan bagi kita. Cara manusia mengganggu ketenangan kehidupan kita, mengganggu aktivitas kita, keterbatasan di dalam kita melakukan tanggung jawab yang sedang mengikat berdasarkan profesi kita masing-masing. Tapi firman Tuhan terus mengingatkan kita bagaimana kita untuk tetap dan terus bersuka cita. Bagaimana kita untuk tetap dan terus bersyukur dalam segala hal. Itu yang menjadi pengharapan dan kekuatan iman kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada pagi ini, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga. Kita akan membacakan bagi jemaat sekalian dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kita sedang diingatkan Tuhan melalui peristiwa wabah virus corona. Mengingatkan sejauh mana ketaatan kita, kebergantungan kita, kasih kita kepada Tuhan. Ada banyak tantangan pergumulan hidup, termasuk tantangan dan pergumulan yang mau tidak mau kita harus hadapi berkaitan dengan wabah virus corona ini. Dan juga bagi semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini, sedang mengingatkan sejauh mana ketaatan, kebergantungan kepada Allah Sang Pencipta langit bumi serta segala isinya. Sehingga jangan sampai ada orang percaya atau siapa saja yang ada di bawah kolong langit ini yang tidak percaya bahwa Allah Pencipta langit, bumi serta segala isinya adalah Allah yang berkuasa, Sang menyelamatkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Situasi dunia sekarang ini sangat memprihatinkan. Tetapi juga ada pengharapan di tengah-tengah memprihatinkan. Ada jaminan, ada kemenangan yang
senantiasa selalu menjadi pegangan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman, dan pada waktu kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah melalui penyataan umum, di mana Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta dan semua ciptaan yang ada, maka mari kita membangun satu konsep kehidupan yang senantiasa selalu meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita melalui apa yang Tuhan sampaikan, perlihatkan, yang secara manusia tidak pernah kita sanggup selami. Apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pengalaman orang Israel dikatakan bahwa siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Orang Israel diberikan jaminan penyertaan oleh Allah selama dalam perjalanan 40 tahun lamanya berpengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam pengalaman bersama dengan Tuhan? Tuhan berbicara dalam banyak cara kepada orang Israel ini. Mujizat yang didemonstrasikan oleh Tuhan, bahkan sampai korban jiwa yang harus berjatuhan melalui ketidaktaatan, ketidakpercayaan oleh orang Israel ini. Tetapi toh melalui banyak sekali peristiwa yang terjadi, keajaiban-keajaiban yang mendatangkan ketakjuban secara manusia untuk dilihat. Tetapi apa dikatakan di sini? Bukankah mereka selama 40 tahun lamanya dimurkai oleh Allah? Kenapa? Karena mereka berbuat dosa. Allah sedang berbicara dalam banyak cara kepada orang Israel, dengan catatan supaya mereka harus tunduk bertekuk lutut menyembah Allah. Tetapi mereka tetap berbuat dosa yang mendatangkan konsekuensi banyak sekali korban jiwa dari orang Israel melalui tindakan hidup. Mereka tidak siap untuk mendengarkan Allah berbicara kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-18, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat pergantiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Lagi-lagi ketidaktaatan dari orang Israel yang mendatangkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dalam korelasi perjalanan kehidupan kekristenan kita, sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Bukankah Allah sedang berbicara kepada kita dalam banyak hal? Bukankah Allah sedang berbicara kepada kita dalam berbagai macam cara, termasuk
Kalau boleh saya katakan, Allah sedang berbicara kepada kita melalui situasi menghadapi virus corona ini. Sejauh mana ketaatan saya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Kristus Yesus di hadapan Tuhan. Sebagaimana orang Israel, siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat pergantiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Dan di dalam ayat yang ke-19, demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sekali lagi, ketidakpercayaan dari orang Israel. Mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka. Bagaimana dengan kita? Mari kita introspeksi diri kita. Masihkah kita hidup di dalam dosa? Masihkah kita hidup dalam ketidaktaatan? Masihkah kita hidup dalam ketidakpercayaan kepada Kristus Yesus Tuhan kita? Karena pada waktu kita hidup di dalam dosa, pada waktu kita tidak taat dan tidak percaya, dengan kata lain kita sedang tidak mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan tidak akan berkenan dalam perjalanan kehidupan saya, Bapak Ibu, jemaat sekalian. Karena itu, apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Jangan kita mengeraskan hati dengan berargumentasi. Jangan kita mengeraskan hati mencari-cari cara untuk keluar dari ketaatan kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Kristus Yesus. Biarlah kita mengintrospeksi diri kita. Biarlah kita secara bersama-sama memperhatikan apa yang harus kita buat dalam situasi di mana Allah sedang berbicara kepada kita, sedang membuktikan bahwa saya, Bapak Ibu, jemaat sekalian, sedang mengenakan tubuh jasmania, tubuh lahiriah yang fana, yang tidak kekal. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan? Kita harus membangun komitmen ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, dan kita tetap percaya bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Allah sedang berbicara kepada saya. Allah sedang berbicara kepada Bapak Ibu jemaat sekalian melalui situasi ini, supaya kita tidak hidup di dalam dosa yang mendatangkan konsekuensi, supaya kita hidup di dalam ketaatan dan kepercayaan yang teguh bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, pimpinan, tuntunan, penghantaran Tuhan Allah Roh Kudus, biar menjadi bagian kehidupan jemaat sekalian. Hari ini lagi, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.